namanya jual beli, baik jual beli jasa atau jual beli barang, Rasulullah naha an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli hasah. Jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, ya, apanya tidak jelas. Bisa jadi tidak jelas harganya, bisa jadi tidak jelas objeknya, yaitu barangnya, bisa jadi tidak jelas serah terimanya, ya, mungkin bisa diserah terimakan, mungkin tidak, ya. Dan ini dalam jual beli jasa haji furoda, ya, ini jelas, ini masuk kriteria tidak jelas serah terimanya. Serah terimanya itu adalah jasa berangkat ibadah haji. Ini tidak jelas. Pada saat dia berakad, apakah dia pasti berangkat atau tidak. Memang kalau yang dengan ONH juga tidak jelas, Ustadz, umpamanya. Ya, bisa jadi dia meninggal, betul tidak jelas. Tetapi tingkat ketidakjelasannya lebih rendah. Karena gharar tidak mutlak haram, berbeda dengan riba. Tapi kalau kasus furoda, ya, ini tingkat antara bisa diserah terimakan dan tidak itu tinggi. Bisa dibayangkan tahun 2022 antara yang berangkat dengan tidak, dengan furoda itu yang berangkat hanya tidak sampai 10%. Ya, itu data yang saya dengar, wallahu ta'ala, tentang kevalidannya. Tapi yang saya dengar dari beberapa info dari teman-teman yang di travel, itu tidak lebih dari 10%. Kalau Anda beli suatu barang, jasa, kemungkinan diterimanya 10% itu judi tingkat tinggi. Kalau judi saja dengan mungkin terima atau tidak 50-50, ya, itu namakan dengan judi. Mungkin Anda dapat, mungkin tidak. 50% kesempatannya antara dapat dan tidak, judi. Apalagi ini cuma 10% kemungkinan dapat, 90% tidak, kemungkinan tidak dapat. Maka dari awal ini jual beli yang batal. Bila dia merupakan jual beli yang batil, konsekuensinya tidak ada jual beli. Al-aslu fin nahi yaqtadi al-fasad. Pada dasarnya larangan Nabi SAW menunjukkan akadnya menjadi batil. Bila akadnya batil, tentu tidak ada akad dikembalikan uang sepenuhnya. Harusnya berangkat tidak berangkat, uang kembali karena akadnya batil. Kalau ternyata terjadi keluar dan mau berangkat, ulang akad lagi saat itu. Karena akad yang pertama sudah batil. Dan akad yang batil itu la tatarattab alaihi al-athar. Apa konsekuensi dari akad yang batil? Tidak ada konsekuensinya. Yaitu tidak ada kewajiban dia berangkatkan dan tidak ada kewajiban dia membayar. Dalam kasus sudah diterima uangnya, wajib dikembalikan. Dalam kasus akan berangkat dan jadi sudah di bandara naik pesawat, diakad ulang lagi karena yang pertama batil. Bila ternyata tidak sama sekali, tidak ke bandara, tidak juga naik, atau ke bandara tapi pulang lagi atau diusir, atau sudah sampai di Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia, itu lebih parah lagi kejiwaan kaum musliminnya, otomatis uangnya wajib dikembalikan penuh tanpa dikurangi. Bila dikurangi, tentu ini memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya. Adapun itu secara pandangan syar'i. Adapun kasus Anda bagaimana mengembalikan uang dan segala macam, maka wallahu a'lam. Ini tentu kembali kepada hukum legal yang ada di negara kita. Bila ini adalah dianggap penipuan karena jumlahnya besar dan kasusnya besar, tinggal Anda laporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini mungkin Satgas Haji dan Umrah, ya, seperti itu. Tapi wallahu a'lam, apakah dana Anda kembali atau tidak, saya pun tidak tahu. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan rincian dan juga arahannya.